Pertanyaan ini diajukan paling banyak oleh orang Aceh. Ya, kalau Allah itu ada dan Allah itu baik, mengapa manusia menderita? Karena manusia sebenarnya begini, manusia bertanya seperti itu, manusia yang dikendalikan oleh nafsu kebinatang. Karena nikmat itu menjadi tujuan hidup. Ya, nikmat. Sementara manusia tidak mempunyai tujuan nikmat. Bahkan kalau dalam ajaran kita, ya, via dolorosa, jalan penderitaan. Masuklah melalui pintu yang sempit itu. Sementara banyak orang mencari pintu yang karena mereka melihat menderita itu bukan jalan keselamatan. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan itu kita bisa dan apakah Tuhan tidak menolong kalau kita menderita? Ini yang penting bagi kita. Apakah Tuhan tidak menolong kalau kita menderita? Apakah Tuhan membiarkan kita menderita demi keselamatan? Dan supaya kita selamat, dia menyiksa kita. Apa seperti itu Tuhan? Tidak. Pengalaman SKK 19 tahun. Dia hadir setia datang membawa pertolongan supaya kita jangan menderita. Persoalan kita bukan pada Allah yang tidak menolong, pada kita yang melihat yang mulia itu pada tempat yang salah. Kita mencari yang hidup itu nikmat dan ukuran sangat sederhana. Ya, karena itu orang baik menderita itu bukan satu penderitaan. Allah menolong dan sudah dialami SKK 19 tahun. Betul. Palembang 14 tahun. Palembang 14 tahun. Jadi Allah sebenarnya pada prinsipnya tidak membiarkan kita menderita. Ya. Misalnya ketika kita memilih jalan kita sendiri, Allah tidak menciptakan kita sebagai robot. Ya. Beda program. Karena kita diciptakan sebagai manusia dengan rational choice. Supaya kita jadi manusia. Kalau kita tidak mempunyai rational choice, maka kita tidak jadi manusia. Jadi, ketika kita keliru, Allah tidak meninggalkan kita. Sebenarnya cerita tentang anak yang hilang satu gambaran, atau domba yang hilang itu gambaran Allah tidak meninggalkan. Saya mulai dulu dari anak yang hilang. Itu kan pilihan dia sendiri. Dia melihat pilihan dia itu hak sebagai anak. Untuk mendapat warisannya. Haknya untuk menggunakan warisan itu sesuai dengan pilihan dia.
tapi Allah tinggalkan di hati. Domba yang salah itu domba yang hilang karena dia tidak mau bekerja sama dengan kawanannya. Karena kalau domba itu kan satu di depan dia ikut, dia tidak pilih jalan sendiri. Yang salah siapa? Bukan Tuhan kan? Lalu Tuhan karena dia baik, tahu ini kesalahan, dia cari. Sekarang SKK kan begitu. Kita membangun kesehatan atau kehidupan kita di atas pasir. Pasir ilmu pengetahuan itu pasir. Pasir itu mereka berkumpul, tumpukan besar, tapi tidak bisa menyatu. Mereka masing-masing dalam kekerasannya. Ilmu pengetahuan persis seperti itu. Spesialisasi bahwa ini untuk dunia, untuk manusia, bisa bekerja sama. Tidak. Dokter, tubuh kita coba kamu buka nanti cek. Tubuh kamu ini dibagi atas berapa spesialis. Mata saja 10. Iya. Coba baru mata. Coba tubuh seluruh. Apa mereka bisa kerjasama? Masing-masing menuju satu kesatuan. Masing-masing. Sekarang kita membangun rumah di atas cat. Ya, orang yang bangun rumah di atas pasir tidak pernah ada kenyamanan. Uang kurang terus. Tapi kamu yang bangun di atas cat sekarang, karena kita merasa makan ini sekali. Ya sudah kita terus makan dulu, tidak apa-apa. Karena itu, ya, masalah, sudah baca masalah. Masih ingat di Cirebon, masalah itu masih sudah baca. Penderitaan itu tadi unwanted blessing. Allah membawa emas. I know. Ketika Allah membawa emas, kita carinya di tempat lain. Akhirnya emasnya kita dapat malah tambah menderita. Tapi kita sekarang, ya, begitu Allah membawa emas, kita bertemu Allah. Kita bertemu Allah dan emasnya kita dapat. Dasar dia. Allah menggeser kesalahan kita. Karena Allah menggeser, maka kita menderita. Kalau Allah membiarkan kita karena penderitaan itu konflik kan. Jadi penderitaan itu sebenarnya benar unwanted blessing, emas. Artinya oke. Oh, saya menderita. Berarti ada kesalahan pada saya. Kan gitu saudara. Iya, mestinya. Ada kesalahan pada saya. Karena itu doanya Tuhan bersabdalah hamba-Mu mendengar. Kita membuka. Kita salah, kita. Ya, kalau tadi saya sudah berdoa itu sudah. Saya tidak pernah mengeluh kalau sakit. Tapi kalau saya sudah tidak bisa, saya minta bantuan. Mestinya. Dari dulu kan gini. Saya bilang kenapa malah saya sakit. Kalau siang itu, akhirnya saya berdoa begini. Tuhan, terima kasih karena sakit ini. Dengan sakit ini saya menjadi tahu diri bahwa saya terbatas. Saya lebih berterima kasih kalau sakit ini sebagai tebusan atas dosa-dosa. Sebagai tebusan. Karena saya berdosa. Saya minta malam boleh saya sakit,
Tapi besok jangan sakit, karena saya butuh kerja untuk keluarga. Siap tidak bisa. Kalau sudah jam 2 malam, baik. Kan otak kita pikir, woi tidur berapa jam nih? Ya kan? Saya doa begini sama Tuhan. Saya tidur setahun, beri saya obat. Bayangkan obatnya. Karena kita mencari emas pada Allah. Kita datang kepada Allah. Maka, tapi dia tidak beri kita langsung dari atas. Lalu dia suruh saya, ambil madu 2 sendok. Campur dengan air 1 gelas. Ambil garam 1 sendok teh. Campur, minum. Sembuh. Nah, bagaimana Allah memberikan kita emas bukan di bawah dari atas, tapi melalui